Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Zuhra Layana Zain dengan NIM 375. Di sini saya akan mempresentasikan dengan tema ruang lingkup viktimologi, aspek psikologis korban, aspek sosial korban, dan aspek ekonomi korban dari buku yang berjudul Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan yang penulisnya ialah Rena Yulia, penerbitnya ialah Graha Ilmu dari Yogyakarta. Tahun penerbitannya yaitu pada tahun 2010, khusus pada bab ruang lingkup viktimologi di halaman 40-50. Baik, sebelum menjelaskan isinya, saya ingin menjelaskan apa pengertian dari viktimologi sendiri. Viktimologi adalah ilmu yang secara khusus mempelajari korban kejahatan, termasuk faktor-faktor penyebab terjadinya korban, serta berbagai dampak yang mereka alami dalam konteks sosial yang luas dan kompleks, di mana korban seringkali dianggap sebagai bagian integral dari sistem peradilan pidana yang seringkali terabaikan oleh masyarakat dari institusi terkait. Ilmu ini diperlukan karena korban merupakan bagian penting dari sistem peradilan pidana yang sering kali diabaikan. Sehingga dengan memahami ruang lingkup viktimologi secara mendalam, kita dapat melihat bagaimana korban tidak hanya sekedar objek pasif dalam proses hukum, tetapi juga sebagai subjek utama yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan sosial yang komprehensif serta adil. Ruang lingkup tersebut dibagi menjadi aspek psikologis, sosial, dan ekonomi yang saling berkaitan dalam membentuk pengalaman korban secara keseluruhan, di mana fokus viktimologi pada ketiga aspek ini memungkinkan pendekatan pemulihan yang lebih menyeluruh dan holistik, sehingga dapat menunjang hak-hak korban serta optimal dalam jangka waktu yang panjang. Ilmu viktimologi sendiri juga membuka wawasan baru dalam memperbaiki kebijakan perlindungan korban, agar respon yang diberikan tidak hanya bersifat sementara dan reaktif, tetapi mampu mendukung proses pemulihan jangka panjang yang berkelanjutan dan efektif bagi korban serta keluarganya. Pemahaman ini sangatlah penting karena dampak kejahatan seringkali meluas dan mempengaruhi banyak bidang kehidupan korban secara signifikan, yang bila diabaikan dapat menimbulkan luka berkepanjangan yang sulit disembuhkan dan berdampak negatif pada generasi mendatang. Oleh karena itu, viktimologi hadir untuk menjembatani kebutuhan korban dengan sistem hukum dan sosial yang harus responsif, manusiawi, dan inklusif terhadap semua lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Selanjutnya, sebagai disiplin ilmu interdisipliner, viktimologi sendiri mengintegrasikan pengetahuan dari psikologi, sosiologi, ekonomi, dan hukum untuk menelaah konsekuensi yang dialami korban secara mendalam dan menyediakan panduan praktis dalam perlindungan korban yang dapat diterapkan di berbagai konteks budaya dan sosial. Hal ini menjadikan viktimologi sendiri sebagai kajian primer dalam meningkatkan kualitas penanganan korban di berbagai tingkatan, mulai dari level individu hingga kebijakan nasional yang berdampak luas. Selanjutnya, saya ingin menjelaskan dari sisi aspek psikologis korban. Aspek psikologis korban merupakan fokus utama dalam viktimologi karena kejahatan sering meninggalkan dampak mental yang mendalam dan beragam, seperti gangguan stres pasca trauma atau disingkat PTSD, kecemasan berlebihan, dan depresi yang serius yang dapat bertahan selama bertahun-tahun jika tidak ditangani dengan tepat. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kesehatan mental korban secara langsung dan intens, tetapi juga mempengaruhi kemampuan mereka untuk menjalani kehidupan sehari-hari dengan normal, termasuk dalam aktivitas rutin seperti bekerja, berinteraksi sosial, dan atau bahkan merawat diri sendiri. Trauma psikologis ini biasanya muncul sebagai kilas balik pengalaman traumatis yang tak terduga, mimpi buruk yang mengganggu tidur, dan perasaan takut yang berulang secara intens, yang seringkali membuat korban merasa tidak aman di lingkungan sekitarnya. Dalam beberapa kasus, korban bisa mengalami kesulitan membangun kepercayaan dengan orang lain atau mengalami isolasi sosial karena stres yang berat dan berkepanjangan itu.
yang pada akhirnya dapat memperburuk kondisi psikologis mereka secara siklus. Viktimologi sendiri menelaah bagaimana gangguan-gangguan ini muncul dan berkembang dari waktu ke waktu, serta bagaimana cara terbaik untuk mendukung pemulihan bagi korban melalui intervensi psikologis dan sosial yang disesuaikan dengan latar belakang individu mereka. Pendekatan yang holistik dan empatik sangat dibutuhkan untuk membantu korban mengatasi luka batin yang dalam, dengan melibatkan berbagai metode seperti terapi kognitif, behavioral, atau pendekatan mindfulness yang terbukti efektif. Dukungan psikologis yang diberikan bisa berupa konseling individu yang mendalam, terapi trauma spesialis, dan kelompok pendukung yang mengerti kondisi korban secara empati dan profesional, sehingga mereka merasa didengar dan didukung. Viktimologi sendiri memberikan panduan bagi penyedia layanan kesehatan mental untuk merancang perawatan yang sesuai dengan kebutuhan individual setiap korban, termasuk mempertimbangkan faktor budaya dan sosial yang mungkin mempengaruhi respon terhadap terapi. Lebih jauh lagi, viktimologi sendiri juga memperhatikan faktor-faktor yang dapat memperburuk kondisi psikologis korban, seperti stigma sosial yang kuat, kurangnya dukungan keluarga atau masyarakat yang memadai, dan bahkan reaksi negatif dari sistem hukum yang tidak sensitif. Pemahaman ini membantu menciptakan lingkungan yang lebih suportif bagi korban agar mereka tidak mengalami viktimisasi berkepanjangan dari lingkungan sekitar mereka, termasuk melalui kampanye edukasi dan advokasi untuk mengubah pandangan masyarakat terhadap korban. Selanjutnya, dari aspek sosial korban. Aspek sosial korban menggarisbawahi bagaimana kejahatan mempengaruhi posisi dan interaksi korban dalam masyarakatnya secara signifikan, di mana setelah kejadian kriminal, korban seringkali mengalami perubahan drastis dalam hubungan sosialnya, baik dalam keluarga yang intim, lingkungan kerja yang profesional, maupun masyarakat luas yang heterogen. Seringkali, korban menghadapi stigma negatif yang kuat dan merugikan, yang membuat mereka menjadi terisolasi atau dijauhi oleh orang-orang sekitar, sehingga memperburuk rasa kesepian dan ketidakberdayaan. Isolasi sosial ini dapat memperparah trauma psikologis dan memperlambat proses pemulihan korban secara keseluruhan, karena kurangnya jaringan dukungan yang dapat membantu mereka kembali ke kehidupan yang normal. Viktimologi sendiri mengkaji bagaimana stigma dan diskriminasi sosial ini terjadi melalui analisis mendalam terhadap norma, budaya, dan struktur masyarakat, sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya dengan efektif. Selain itu, viktimologi sendiri menekankan pentingnya dukungan sosial dan sistem pemulihan yang inklusif bagi korban, di mana peran keluarga, teman, dan komunitas sangat krusial dalam menyokong korban agar dapat kembali aktif seperti secara sosial dan produktif dalam waktu yang relatif singkat. Studi viktimologi membantu mengidentifikasi mekanisme intervensi sosial yang efektif, seperti kampanye kesadaran masyarakat yang luas, pendirian lembaga perlindungan korban yang terintegrasi, dan kebijakan anti-diskriminasi yang ketat dan dapat diterapkan. Ini bertujuan untuk mengembalikan martabat korban dan memastikan mereka tidak mengalami viktimisasi berulang dari masyarakat atau institusi, sehingga proses reintegrasi sosial dapat berjalan dengan lancar. Institusi sosial dan hukum juga diharapkan untuk merespon keluhan dan kebutuhan korban dengan lebih responsif dengan cepat dan memberikan perlindungan yang konkret seperti layanan konseling sosial dan mengurangi rasa takut korban terhadap pelaku maupun stigma dari masyarakat yang seringkali tidak adil. Demikian, aspek sosial viktimologi berperan sebagai jembatan yang penting menghubungkan pemulihan psikologis korban dengan kehidupan sosial yang sangat sehat dan berkelanjutan, yang memastikan bahwa korban tidak hanya sembuh secara individu tetapi juga diterima kembali oleh komunitasnya. Selanjutnya, dari sisi aspek ekonomi korban,
Kerugian ekonomi korban merupakan salah satu beban yang sering kali dialami korban kejahatan dan menjadi fokus penting dalam viktimologi sendiri, di mana dampak ekonomi ini bisa bermacam-macam dan kompleks, mulai dari kerugian langsung seperti hilangnya barang berharga yang memiliki nilai sentimental dan finansial, biaya pengobatan akibat luka fisik ataupun mental yang mahal, hingga kehilangan penghasilan karena tidak dapat bekerja untuk jangka waktu yang lama. Selain itu, korban mungkin harus mengeluarkan biaya tambahan untuk konsultasi hukum yang profesional, perlindungan diri seperti pengamanan rumah, dan bahkan biaya transportasi untuk proses pengadilan yang memperumit kondisi ekonomi mereka secara signifikan dan dapat menyebabkan hutang yang menumpuk. Kriminologi mengkaji sejauh mana dampak ekonomi ini membatasi kemampuan korban untuk pulih dan beradaptasi kembali dalam kehidupan mereka secara mandiri, termasuk dalam hal membangun kembali karir atau usaha yang terganggu. Dalam konteks ini, penting adanya bantuan finansial dari negara maupun lembaga sosial sebagai kompensasi atas kerugian yang dialami, yang dapat berupa dana talangan, subsidi, atau program bantuan khusus untuk korban kejahatan. Pendekatan ini dapat membantu korban mengurangi beban ekonomi yang mengancam kesejahteraan mereka dan mencegah terjadinya kemiskinan atau ketergantungan jangka panjang yang merusak, sehingga mereka dapat fokus pada pemulihan psikologis dan sosial. Bantuan perlindungan hukum juga menjadi bagian penting dalam aspek ekonomi, misalnya melalui pemberian dana restitusi atau kompensasi oleh pelaku atau negara yang disesuaikan dengan angka dan tingkat kerugian yang dideritanya, untuk memastikan keadilan secara finansial. Viktimologi sendiri mendukung upaya-upaya ini dengan menyediakan analisis empiris yang mendalam mengenai kebutuhan korban, termasuk survei lapangan dan studi kasus, sehingga kebijakan yang disusun dapat bersifat tepat sasaran, berdampak maksimal, dan dapat dievaluasi secara berkala untuk perbaikan. Di kesimpulannya, yaitu viktimologi tidak hanya berhenti pada analisis dampak kejahatan terhadap korban, tetapi juga mendorong pengembangan model pencegahan viktimisasi melalui edukasi masyarakat tentang resiko kejahatan dan strategi pengurangan kerentanan. Dengan demikian, pola viktimisasi seperti melalui studi longitudinal, viktimologi dapat berkontribusi pada kebijakan publik yang lebih proaktif, seperti program pendidikan sekolah tentang keselamatan pribadi dan kampanye media untuk meningkatkan kesadaran yang kolektif. Hal ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih tangguh, di mana individu dilengkapi dengan pengetahuan untuk menghindari situasi yang beresiko, sehingga mengurangi insiden kejahatan secara keseluruhan dan meminimalkan jumlah korban baru. Dalam konteks global, viktimologi memfasilitasi pertukaran pengetahuan antar negara melalui konferensi internasional dan kolaborasi riset, memungkinkan adopsi praktik terbaik dari berbagai budaya, misalnya model restoratif justice yang berasal dari viktimologi dapat diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional, di mana korban terlibat langsung dalam proses mediasi dengan pelaku untuk mencapai resolusi yang saling menguntungkan. Pendekatan ini tidak hanya mempercepat pemulihan korban, tapi juga mengurangi beban sistem peradilan, sambil mempromosikan akuntabilitas pelaku dan pencegahan kejahatan berulang melalui rehabilitasi yang efektif. Viktimologi juga menyoroti pentingnya inklusi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan minoritas dalam kajian dan kebijakan perlindungan. Dengan analisis spesifik terhadap viktimasi gender-based atau rasial, ilmu ini mendorong reformasi hukum yang lebih sensitif, seperti undang-undang khusus untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga atau trafficking. Ini memastikan bahwa perlindungan tidak hanya bersifat universal saja, tetapi disesuaikan dengan kerentanan unik setiap kelompok, sehingga meningkatkan efektivitas intervensi dan mengurangi disparitas dalam akses keadilan bagi korban dari latar belakang yang berbeda. Dari perspektif
teknologi, viktimologi ini mengintegrasikan inovasi digital seperti aplikasi pelaporan kejahatan anonim dan platform dukungan online untuk korban yang memudahkan akses bantuan tanpa stigma. Riset viktimologi tentang cyber victimization seperti penyalahgunaan media sosial atau kejahatan cyber memberikan panduan untuk regulasi yang lebih ketat dan pendidikan digital. Dengan demikian, viktimologi sendiri membantu masyarakat beradaptasi dengan era digital yang meminimalkan dampak psikologis dan ekonomi dari kejahatan online dan memastikan korban mendapatkan dukungan yang cepat dan tepat sasaran melalui teknologi yang mudah diakses. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.